Tapi angka to bahayana upa-upanna angka gali metta nawawa. Ya, metta to nawawa ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah selesai sholat asar kita berangkat ke sini. Dia pernah tomat ceramah atau mandri Nabi Pah. Ya, padahal makanya karomatu. Macina-cina kasediaran tapang katong si dapen. Apalagi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Al-imanu nurun yaksibullahu ala kalbi abdi. Na iya ria sange iman tajang iya nataripung Allah ta'ala riatinna atanna. Ya, karena modal yang paling besar itu adalah iman. Kebalikan daripada iman itu ada namanya musyrik, yang salah satu di antara dosa yang paling besar, bahkan kita katakan dosa yang paling besar adalah musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala nak dampengi dosa narilnya apa duangnya. Tapi soal syirik Allah tidak mengampuni itu. Itulah sebabnya Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi-nigi pacapur adanna napuade la ilaha illallah kami surga. Insyaallah saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir tamamane ke surga. Amin. Apa jaminanna? Makanya Nabi ta kullu ummati yadkhulunal jannah. Sininna ummatku tamamana surga. Termasuk di mana ka hadir umat nak Nabi ta tamamana surga. Nah ye kedek mina kana Nabi ta sinina umatku langsung mana tama surga. Nah sampai di umat nama tu tak bagi dua, ada yang langsung masuk surga, angkat umat Nabi ta transiolog ke neraka. Apa cipi napa tama surga. Kira-kira kita sama yang hadir ini langsung apa transit? Langsung. Ya tentu harapan kita adalah langsung. Amin. Tapi ya kita sih keadaan tak sama narati marat ditokis di to makada langsung. Timwewe mah biasa na paujak na tahu. Betul apa tidak? Betul. Biasa dia cekit cari tapi entah kenapa. Ikut seruntuk dua telu. Ya. Terutama yang perlu kita jaga itu adalah hati. Inilah yang diingatkan oleh Nabi bahwa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwa yang Allah lihat itu adalah hati dan amal. Ya walaupun ibu-ibu sekalian saya tahu bahwa setiap hari yang selalu kita perhatikan itu adalah muka kita. Bisa makan kesiaga tuli ilecu ya tapes suani. Padahal ada yang paling penting untuk diperbaiki, untuk diperhatikan, itulah hatinya manusia. Makanya kalau bicara tentang dosa, dosa yang pertama yang terjadi di surga itu adalah dosa kesombongan. Ya berasal daripada iblis yang disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin mereka dia diciptakan dari tanah dan saya diciptakan dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi ada kesombongan. Setelah keluar dari surga, lalu kemudian anak cucu Adam berkembang. Maka dosa yang pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah kecemburuan. Di mana Kabil dan Habil, karena itu aturannya perkawinan silat, ada kecemburuan. Ya, karena saudaranya lebih cantik, kembarannya lebih cantik daripada kembaran saudaranya. Akhirnya cemburu, dia bunuhlah saudaranya. Itulah kisah Kabil dan Habil anak Adam. Jadi itu cemburu bahaya tuh. Ya makanya ibu-ibu apalagi saat ini di dunia media, saya sering ingatkan ibu-ibu jangan cepat cemburu gara-gara HP. Ya. Saya ada teman sama-sama pembimbing ibadah. Itu kan kalau orang bawa jamaah umrah tawaf, kita kan tidak tahu siapa di belakang kita. Ya Fatimah Putar, kebetulan video singkat itu
ada perempuan yang di samping teman saya selaku pembimbing di depan. Ini teh ini nah, itu yang menyebabkan cemburu. Akhirnya, wah apa mau kucing dia? Enggak, dalam hal membawa orang tahu, kita kan tidak tahu. Terkadang tomatua, terkadang burane, terkadang makure itu berputar. Ya, saya bilang apa ini mau cemburu. Nah itu kalau cemburu itu jangan terlalu berlebihan. Pada yaro ngitana foto kalau HP nalakena cantik cemburu nak usia HP Samsung 12 juta. Menurut China ipatong itu makun rekomendasi sambaratu di nak tiang. Ya, makro gak kira-kira? Ya. Itu nak mana? Bisa. Sambaratu nak tiang. Akhirnya apa yang terjadi? Lesu nilakena. Saya bego kayak apa tak? Ini karena apa saya makusian? Agak memang angka foto cantik wita. Cemburu kan, maka dia laki nendi magna di tataneka iya foto na calon manitutta foto na sabak lokap pitaki cuma na sabak angka urusu walu padaki ko si tuju kiro na tuju karena makdute na sabak iro na pojanan taro jadi magni pada apa sama solan. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apalagi dunia media saat ini terlalu cepat berkembang. Ya, berita yang satu dengan berita yang lain, video yang satu dengan video yang lain cepat berkembang. Ya, hadirin dimuliakan oleh Allah. Karena itulah tentu setiap kita manusia ingin ketenangan. Maka Nabi menyampaikan untuk mencapai ketenangan batin itu ada 4 syaratnya. Pertama adalah lisanan zakiran maupun nebi lila suci mata masikri. Ya, makanya ada 3 amalan itu Bapak Ibu. Pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ngarampe to pandrita itu bisa diamalkan sesuai dengan aga niata. Angka sahabat malasan atau jokkan mitai ikuatan napodo baraka surah Al-Fatihah tapanonno isammanna tapasui lasanna Al-Fatihah. Tapacan? Ya. Jadi dia alasan Bapak Ibu biar kumakala kijapi ngaka baca-baca ngaka elo dua ngaka minimal pertama Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Termasuk ibu-ibu yang bikin kopi buatan napodo baraka Al-Fatihah nasabari masumang nainu kopi nalakeku Al-Fatihah. Ikan rukun. Tapi aja na Al-Fatihah, Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tergantung daripada niat. Aja tuh si ikutan napodo mabolo patap pakitan nalaki ku faratan na kufi. Anak pe si kilo telepon. Siapa yang rugi tentu di matu nasara. Nah itu pertama Al-Fatihah sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, inilah yang dipakai oleh Nabi ketika ada orang 1000 pasukan muslim sementara sahabat itu sedih bak bembek nanasu 5 kilo gandum. Naga sahabat nasu Nabi melihat macam perubahan sahabat pasti di negara yang lain. Nasi seputulipan re. Akhirnya Nabi datang, Nabi lah yang kemudian memasaknya. Nabi lah garu-garu sambil ada riwayat dia baca surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan inna a'tainakal kautsar, ada yang mengatakan inna anzalnahu. Apa yang terjadi? 1000 pasukan muslim yang makan tadi itu mesomanang erosi seputau angkamu panas sisa. Bahkan ibagi-bagi di penduduk di sekitar genek ya bagaimana? Ya, tapi aja tak coba di rumah Pak Utik. Bisa bunda ngasih itu nggak Pak Bembe. Di siap pun baca Al-Fatihah, pemegang Al-Fatihahmu. Aja lalu baca apa? Nah ini kekhususan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah yang oleh jamaah umrah dikunjungi kuburannya diziarahi, memang Nabi itu adalah orang yang punya kelebihan luar biasa. Ya Nabi tamasweri jari-jarinya. Bahkan kalau ibu ke Ji'rana itu salah satu tempat mikat penduduk Mekah itu Ji'rana, ada sumur di sana. Ya tidak sampai tahu
Itu sumur adalah sumur di mana sumur itu pernah diberi racun oleh orang kafir. Tapi baraka micunna nabita lesang yero racunnya. Sedangkan micunna nabita palesang racun. Ya fidi micuta wadiman jadi racun. Ini luar biasa. Jadi memang itu kehususan Rasulullah SAW. Maka sepantasnya kita selalu mengirimkan salawat. Itu pertama Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah salawat. Apa disita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanda pudu baraka salawat aja pedisi Allahumma sholli ala. Itu salawat. Jadi setelah Al-Fatihah salawat. Nah iya salawat ini diriangga itu. Doa tidak diterima oleh Allah kecuali ada salawat. Bahkan salat tidak sah kecuali ada salawat. Maka dia Nabi tak ni masalah ria riwan ni jumain dan ni ri as-jumain, malaikat Jibril akan mengantar salam itu kepada aku secara langsung dan aku sendiri kata Nabi akan menjawabnya. Ini kan malam Jumat. Jadi perbanyak salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loki pakai sayyidina silakan. Ceki pakai silakan. Yang penting aja betul 5 panggilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kemarin di Mekah itu saya dapat salawat. Ini salawat karena ada orang yang kehilangan sesuatu, maka diajarkanlah oleh seorang ulama agar dibaca nanti siaro gagai. Ya, kayak di biasa kongkai pakor tak patah ini ya lah. Patah dia. Diputar inasa. Ya walau alam saya juga belum pernah praktekkan itu. Tapi ternyata apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Nah, itu salawat itulah yang dipakai ketika ada hajat ikut nahudu barakah salawat. Ya. Jadi juga agar lesulak kita tanggabani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Puah barakah salawat apa desu ngakak laki kumetanggabani dia juga lesu. Kupure mapakoro telepon ini si bawana si bawa kita tuh menonton pagolo aja lesu. Magi nade lesu ikale Maroko. Ya, karena memang apa ya? Dunia sepak bola ini memang menarik. Bukan hanya kaum laki-laki, ternyata perempuan juga. Apalagi kemarin malam itu banyak yang menjawab Maroko termasuk saya. Maka ada menang Maroko masuk final, ia tanggung manangi balena matur balik. Malah dicuri kali. Jadi ini malah dibalik si Gabus. Iya. Ya itu apa ya? Ya karena kita melihat bahwa Maroko ini mewakili umat Islam. Ya di mana selalu ada doa, kemudian sering menampilkan orang tuanya. Ya. Tapi memang karena sepak bola adalah seni, juga berkaitan dengan kemampuan. Ya, jadi aja sih maka dapat perlu gitu pak dongan natu-natuan kalau ya tidak berkaitan dengan itu. Karena di situ adalah profesionalisme. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisanan zakiran. Ini lidah yang berzikir. Maka umat Islam berbahagia setiap perilakunya itu ada zikir. Makan dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Ya. Keluar dari rumahnya kemudian membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Jadi kufuran ini tabaatiro diserahkan penuh kepada Allah. Ya, coba tadi di jalan Pertamina kan macet. Ya. Apa yang menyebabkan macet? Ya, tentu yang di belakang itu ada sih pemacet, acara ada sih. Apakah dirujak wakil bupati atau di mana? Ternyata yang menyebabkan macet itu adalah Innova baru. Oh ya. Yang mungkin yang pengendaranya di penalin cepat lari jadi mati tengah lalan motor baru. Jadi kok maja ati si tahu wah lo siro ya aja. Nah, karena motor baru kahit apa macet masalah langnya. Ya, tetapi karena kita lihat bahwa ya itulah ya Innova baru tadi ya. Ya koto minta mapakor puan. Karena podo kasih ule to meli otomakor. Al-Fatihah namanya. Ya,
10 tahun ya boleh ya kode minimal tingkat jemput ke otomatis pakro. Ya karena angka sahabat pun ya otomatis pakro ya topa namanya ama ajok kangen aku ini noli. Jadi itu semua, jadi doa itu Bapak Ibu tidak mesti bahwa Allah itu memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah menghadirkan perasaan sebagaimana itu adalah milik kita. Ya, saya 4 tahun itu tidak punya kendaraan atau mobil, tapi jadwal ceramah saya di Parepare, di Baru, di Pangkajene, di Bone. Lalu bagaimana bisa untuk bisa berangkat ceramah itu? Saya bersyukur punya sahabat. Di Jalan Lembu ada namanya Haji Samsudi yang Pak Bolu Sepi. Nah itu kan dia mengantar saya ceramah itu selama 4 tahun. Ya bayangkan untuk 4 tahun itu nanti ceramah. Bahkan bukan saya yang menelpon, dia yang menelpon Pak Ustaz. Tega si Mama Ulu Matu. Pacuy kak. Tega si Mama Raja. Si bawa ki. Tega si Matu acara si bawa ki. Dan ketika sampai di Pertamina lo kampanye aja nih di Pak Ustaz. Ya Pak. Jadi Sukimatu tolepa si man lo kampanye aja nih di Pak Ustaz saya. Parakan ya Pak. Bukan apa tak tahu ya. Jadi itu sengedalit tidak mesti bahwa ada rezeki yang banyak yang kita bayar, tetapi Allah selalu menghadirkan orang-orang sesuai dengan doa itu. Nah, dia yang dimuliakan oleh Allah. Pada ibu atau mereka kasih suami 25 tahun kulitnya putih. Pokoknya yang metonor mah putih. Nah, si senang ke mak putih 60 nabi itu tahu. Tapi nasabak natarima agak nih kan. Kurai natarima tim melodo mau pi apa tahu mereka laki 25 tahun mau putih olin. Maka dia tahu aja mesti melodo nangkan itu mutarima 60 nabi itu tarima nih totomu. Tapi dia berdoa ya Allah berikan aku suami 25 tahun kulitnya putih. Apa yang terjadi di hari-hari pernikahan? Lo nih yang terana 60 nabi itu tahu lo abotingan na tapa poli dan tunna buang mati tun. Maka dari pun cara mata jadi boti makunrai maka dari anak iya pasel ambuku kawin makunrai. Dan memang anaknya metopana pura boti. Dan berapa umurnya itu anak? Umur 25 tahun mafude topo olina. Sesuai dengan doanya. Makanya kung kamatu di anak tak 60 nabi itu coba-coba minta 5 ya. Ini kenarik kulit nama mati ya. Toto tadi suruh terima. Tapi yang ingin saya katakan bahwa beginilah alurnya itu Allah menerima doa. Karena itu adalah urusan kita dengan Allah. Sama dengan keikhlasan. Keikhlasan itu urusan Allah dengan hamba. Tidak boleh macam kita. Lo mana yasa umrah berkali-kali. Kupuli umrah malu bagi anak. Lo mana yasa. Kalau ikhlas itu tanya bahasa atau nilai. Lo mana yasa tetap sumbangan 10 juta. Pada waktu itu tanpa nama. Lo mana yasa nogis ya sana. Apa macam pemilu. Ya bukan macam kita yang harus berbicara tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah wilayah antara yang bersangkutan dengan Allah. Karena dia masuk dalam wilayah hati. Kita tidak tahu. Jangan sampai salah menilai orang. Nah dia nak ikhlas ya roh. Kira kita panokis ya senang. Belum tentu. Apa dia misal sana mata mabiangi di Monrey. Apa ya sekedar politik aja ya. Dia tidak mesti. Ya pada matut dia kata joka botingan nih. Oke mau lupa serta. Lu mana ya asal mentah-mentah 500 ribu nataro kompol pak waktu apa buting aja maku gitu dengan undangan. Alhamdulillah. Ya, mega undangan. Jadi memang ini kurangnya aku meto masapa. Ngapa ro beneta ko joko buting itu kami pero di wajun nawasa. Letok kuani. Letok kuasun. Letok kuele. Banyak sih desi. Sangat lesi. Iya. Nah cepat kita update kedua nasabah iro agar mana satu aja irita wajib itu akan ada yesiro napaki. Apa mage angka dimakukan angka shootingan angka Facebook. Apalagi aku di posting foto saya yesiro napaki motor. Jadi memang beda pada Rio foto joka kalau dia kan minta dia foto ki. Angka si foto mecah meta ini rita itu foto. Tapi kalau hari ini foto di-upload semua orang lihat. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayah hati, wilayah keikhlasan. Inilah lisanan zakir. Yang kedua, agar bahagia wabat
wa qalban syakiran, punya hati yang selalu bersyukur. Ya, maka hal yang paling penting itu adalah bersyukur. Ada kisah menarik dari Harun ar-Rasyid. Seorang menterinya itu berburu di tengah hutan sampai dia kehilangan arah. Lalu di tengah hutan dia mendapatkan sebuah rumah kecil. Di dalamnya ternyata ada seorang wanita yang cantik. Karena lapar dan haus, maka menteri pada masa Harun ar-Rasyid ini pun datang meminta air. Bolehkah aku minta air dan makanannya? Maka dia makunre, tak dampangkah, saya tidak bisa memberi air dan makanan karena ini untuk suamiku. Tapi engkau boleh mengambil susu ini karena ini adalah bagian dariku. Ya lo minum tapi lo melalui talai. Kali ini bagian untuk suamiku. Akhirnya tidak lama suaminya datang. Suaminya seorang yang tidak tampan dan sudah tua. Bahkan mempunyai akhlak yang buruk. Lalu sudah penor nak tamu dia bati-bati. Ya karena penasaran, kok bisa orang tua tidak ganteng punya istri cantik? Yang kanan natanai, fotoku pula kaya, agan nama waktuani. Mufiti waramparan na aku mutu tengah nalai gubuk. Kau tinggal di rumah yang kecil. Awak tangan nak nama Joni. Ketampanannya, maka ribut dia. Akhlaknya kurang berakhlak. Kenapa kau pilih itu? Apa kata si wanita? Justru saya lah yang heran. Kenapa Anda bertanya begitu? Anda kan seorang menteri yang dimuliakan. Justru saya memahami hadis Nabi bahwa iman itu setengahnya adalah syukur dan setengahnya adalah sabar. Saya bersyukur diberikan kecantikan, kesehatan. Dan Allah karuniakan suami yang tidak tampan, sudah tua dan sebagainya. Itu saya bersabar. Syukur dan sabar itu adalah kesempurnaan iman. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, angka totu aga-aga isukuruki, angka totu aga-aga isabarake. Syukuruki nasabat tuli macam iman nasu beneta, alhamdulillah. Tapi to sabara nasabak nana. Bapak kau menirobang Pak lo di dia ke. Sepuluh kina sabak. Wah, kok bepan apa mana Cina foto aja nate taba ut naga cini. Ya, apalagi makan sanggara Indonesia. Saya tidak mau mengatakan sanggara Belanda, sanggara Indonesia. Ya, saya kapak balu sanggara. Saat kata balu sanggara Belanda di ada makan sanggara Belanda, sanggara Indonesia. Nah, emang kita ini coba nimitai sandalak namu pas sandalak Jepang. Lemna lem Korea. Boncina bonci Inggris. Manukna manuk Bangkok. Rumputna rumput Jepang. Ondondena ondonde Cina. Balena balik Kamboja. Dia pakor Indonesia. Jangkrik Belanda. Maka yang kau jangkrik moni makanja onina jangkrik Belanda. Ya kau cemoni nampak ni jangkrik tadi laugi. Coba ini mana dari Indonesia kau? Makanya biasa kasih dia. Saya limo agak postas kak limo Indonesia, saya limo Cina ya, ada limo Indonesia. Jadi mau boleh, aku malangke belau baru. Ini kapun na kampung to belawa, mata na lemo ko malangke. Magi na macam ni lemo Cina. Cuma kada lemo Cina, lemo Indonesia. Iya. Goncing Inggris. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi angka-angka aga-aga isuk ruki, angka-angka igaga asal barat. Saya termasuk pembimbing ibadah umrah Darmawan Travel. Ya memang dalam perjalanan umrah itu karena manusia itu punya karakter yang berbeda. Ya, jadi syukur dan sabar itu selalu melayani melayani jamaah itu kan luar biasa. Apalagi kalau jamaah macam 430 orang, macam 100 orang. Nampe kasih memberi pesawat tita-lita sabatuna kasih ohere. Maka magi nampak kan nama sapatu. Kamagi minta sapat sa ananae. Aku cuma pesawat mu asapatu ki. Jadi nampe ko pasaya talita sabatuna tak dia sabatuna soal. Ya sampai di bandara hal yang pertama dilakukan itu adalah peko carana tanpa langsung aktif di HPW.
Ya itu yang paling laksana saya jamaah itu selalu pertama ketika sampai di Madinah atau di Jeddah pasti lo mana atau apa aktif ya. Ya. Masalahnya kalau 100 jamaah lo mana yang aktif kayak roh pengaturannya itu kan ya tidak semua HP juga bisa connect. Bisa connect HP-nya tahun nasi cak connect. Makin nak masalah HP ku makin main mati cetu. Dia sepetui. Apa tuh mah tua dia nak kena HP Android lo menit jok ke umrah yang dia kan anaknya. Jadi kau kata tua tua ya dipakai mah foto-foto. Ya tapi itulah memang suka dukanya. Masuk mengato hak video call mau di mata wah ma video call tuh. Netona pan rezeki ya. Enak tolak tuh nama ke Madinah 2 hari menjelang pulang mestinya jamaah itu beribadah lebih banyak. Justru kita disibukkan dengan belanja karena semakin hari mau pulang itu WA makin banyak yang masuk. Alinga kakak Roma 2 kilo. Angka tuh cilak. Ya warna pakue. Makanya kalau ada yang berangkat umrah aja lalu cuma WA ngomong pantasan anggota. Iya, karena itu memberatkan ya. Ya, tidak dibalikan anggota majelis seangkatan. Satu angkatan ki maka apalagi kok masa angkat Joko umrah stasi di kue. Aga pertama lah aga nawalinga ya sih di mana grup ya. Ya dan memang itu menjadi apa ya? Menjadi persoalan yang memang selalu hadir karena antara ibadah dan belanja selalu mau dikaitkan. Tidak dikaitkan pun kenapa? Karena ipatung atau kasih teh oleh-oleh agi tira nih. Tahu benar kotoles. Nah, dia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi punya hati yang selalu bersyukur itu sumber ketahanan. Yang ketiga adalah wabanan alal bala'i sabiran. Ketika terkena musibah dia sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada ayat Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kalau Bapak Ibu sesungguhnya diberi ujian oleh Allah, pada hakikatnya lo tuh mewah isibab pengalatan. Dengan cara apa? Allah sampaikan na iya atau sabarae sibab pengalatan. Ya, kita tahu bahwa ujian hidup manusia itu sangat berbeda. Ya, kita semua yang hadir ini ujian hidup itu sangat berbeda. Ada yang diuji dengan anaknya, yang diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan ekonominya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan hartanya, banyak sekali. Maka kesabaran itulah yang akan ya, dan bahkan setiap hidup itu Bapak Ibu sekalian, saya mengamati bahwa baik haji maupun umrah hanya 2 hal pelajaran penting. Pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kesabaran. Ya, sabar apa nak jadi. Ya, sabar apa. Kumpul jam 7.30. Kasih jamaah rom malilalat tetep itu kan siap. Kata matang. Tetiar wani dia bilang mompo. Akhirnya joka ki moli ko kamarana, nonon yawa te arwa lewat cede. Tapi karena tetep itu hadir, melaformasi lo menreteme. Jadi ini roti aku kero, jadi nono sentimentre. Ya, apakah petugas harus marah? Tidak boleh. Itulah ujian bagi petugas, sabar juga punya jamaah seperti itu. Ya, mana lagi yang rombongan terakhir kemarin ada jamaah kita itu 3 kali hilang di Madinah, 1 kali hilang di Mekah. Itu kan ujian juga karena nomor saya di kartunya di saya selalu ditelepon tengah malam. Juga kasih kimalero. Di patung atau kasih karena kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Dia di kimano kok boleh bega kasih kok. Tengah benih. Dia di itulah pelayanan. Tapi karena istrinya nokoi maka dia memang juga malam. Noko lakena. Isi sana baja alena si beni betat deh. Tapi ini si pusat. Akhirnya karena benena pusat itu kasih kisah pak benena sih sudah dapat, alhamdulillah ada dari di pintu paling belakang itu. Ya. Saling ini ya. Sinoko sifat lo. Nasabah Sinoko letuk Mekah dua-duana tadi.
dua anak tadi. Apa mula asar ada gagal, subuh menikasi napangka. Saya itu merasa apa ya? Mesti bawa aku minta kasih. Ya. Makanya saya katakan begini, narikung ke tomatua. Ya kalau ke umrah, kanja-kanjana angka anak na damping. Ya ko makunre tomatoewe, makunre anak nama kanja damping. Ya ko burane tomatoe, burane kanja. Ya na para kumawatangi, ya kira-kira itu matota ya kung padangi manua, mapatumua. Tapi kung ka tomatua mawatamua, tapi kung ke ipadangi saman aja tu di leleng yang una, dampingi memang ijo kekasih. Ya itu naruh di anak ya sebagai amalan ketika mampu menemani orang tuanya tawa, mampu menemani orang tuanya memberi makan di hotel dan sebagainya. Ya, itu sering, itu pengalaman saya karena banyak sekali membawa orang tua. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu terus diuji. Yang terakhir, wa zaujatun la tabghi hana fi nafsi wala liman. Salah satu sumber kebahagiaan adalah ketika punya istri yang mampu menjaga diri dan mampu menjaga harta suaminya. Makanya ibu-ibu yang hadir, kesalehan dalam rumah tangga itu 9 bahkan dikatakan 75% itu pengaruhnya terhadap seorang wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara 3 hal yang dicintai oleh Nabi, salah satunya adalah wanita soleha. Karena hanya wanita soleha lah yang mampu mendidik anak manusia dengan baik. Contoh, Fir'aun itu punya istri namanya Asia. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Sampai semua anak-anak dibunuh. Satu bayi yang lahir kemudian diselamatkan oleh Allah itulah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kemudian berada di rumah Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Tetapi justru ternyata Nabi Musa bersama pajakana anak Nabi Fir'aun yang bernama Masita, ini keduanya mampu mengenal Allah. Itu karena didikan seorang wanita yang bernama Asia, bukan didikannya Fir'aun. Contoh yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya 4 anak. Satu yang tidak beriman, itulah yang diberi nama Kan'an. 3 yang beriman, inilah yang selamat. Yang satu ini kenapa tidak beriman? Karena dia itu selalu bersama dengan ibunya. Ibunya pun tidak beriman. Bayangkan, sedangkan Nabi Nuh, Nabi lakena, hebat benena. Jadi aja mata masih lakon kabine pacarama, nama-nama benena. Nah jinanya Pak Japi itu. Pokoknya bene Pak Japi pambok na mamak ko itu. Ya, tapi itulah ujian. Itu ujian nalena. Masa anak guru konak na tawe na pak guru macam. Mana kamu tunggu anaknya? Siapa satu kasih pak guru, tapi itulah ujiannya dia. Karena tidak teori dalam dunia pendidikan, nasihat dan sebagainya itu sangat mudah, tetapi prakteknya. Coba ya teman nasihat aja mesti salam atuamu makasih buamu kumatuamu. Maka rumah aku macam itu Ustaz, tapi ini koruntu matu aku nemu ke apa benci tuh. Karena keadaannya yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi perempuan itu memiliki fungsi di dalam mendidik anaknya dengan kata-kata yang baik, dengan pajak seperti tadi yang kita katakan. Terakhir 3 tadi amalan pertama adalah Al-Fatihah. Ya, itu dalam semua keadaan. Ya, anak-anak kita pota misalnya apa namanya dia agak apa mendidik meni atau ngopo meni ya kopo pandai-pandai pak insyaallah ya Allah tanah podo baraka Al-Fatihah ya nak baraka Andrina nama ya buku Al-Fatihah baca ini pandai sambil baca Al-Fatihah. Lalu itu pula yang kedua dengan salawat. Nah, yang ketiga tadi adalah air zam-zam. Bahwa kata Nabi, apapun yang didoakan orang ketika minum air zam-zam itu diterima oleh Allah. Nah, makanya ketika ada air zam-zam, selalulah berdoa pada saat. Terserah doanya apa. Walaupun Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wariskan wasian, aku minta kepadamu rezeki yang luas. Wasyifa'an min kulli da', dan jadikanlah air zam-zam ini sebagai
obat dari segala macam penyakit. Ya, makanya kalau ada orang pulang umrah, saya itu sukanya cuma mencoba dua hal. Satu adalah kurma. Ketika makan kurma, berdoa ya Allah, tanah podo kasih uang mereka rumah ewe ritana atuangan. Bismillah al-Fatihah. Tapi tanya memang ya roh, toko umrah, teko mau beli ke Roma. Aku ke Mekah atau Madinah atau aku ke Darmawan. Mulai sudah dua kantor ya. Iya. Makanya saya tuh kalau ada, saya mencari kurma bukan yang dihidangkan. Saya mencari kurma, kalau mau tahu itu kurma ajwa, dia itu namanya ganali apa masori kemudian matana. Tapi rata-rata jamaah adalah kurma itu. Yarot TV boleh Mekah tadeka. Nah kalau makan kurma itu anjuran Nabi ganjil. Makan 1, makan 3, 5, 7. Ya kumanda kedua pakai lalu telu. Karena itu harus ganjil. Ketika ganjil maka dia jadi obat. Kalau genap maka dia tidak berfungsi sebagai obat. Nah itulah apa ya? Saya juga ketika di sana membaca itu dan dijelaskan oleh orang di sana, ternyata betul tidak semua orang yang makan kurma itu, misalnya kurma ajwa, kita yakini bahwa dia adalah kurma Nabi. Tapi banyak orang makan tapi ternyata justru tidak ada efek terhadap kesehatan. Karena itu tadi makannya tidaklah ganjil. Maka Nabi itu selalu makan setiap hari 7 biji. Nah, itu pertama kurma. Yang kedua adalah air zam-zam. Nah, makanya kong kata boleh itu datanglah tamu kita, disiapkanlah gelas-gelas kecil. Kenapa gelas-gelas kecil? Apa dina mega air karung air zam-zam kayak hanya gelas kecil. Nah, maka kita tamu harus paham ya kenapa gelasnya kecil, beraja namanya minum. Apa mega lo pagi ya roh. Tapi yang kata ya roh memang gelas kecil tapi kelima mak dok. Jadi pada-padamu. Saya kira itu yang sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, khususnya Fundatu bersama keluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya, dan insya Allah semoga kita selalu berkumpul dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi siraman kalbu yang dibawakan oleh Bapak Haji Usman Fatihah SPD NPD. Mudah-mudahan mendapat berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita zikir bersama. Lanjutkan.